Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power Fauzana ini tidak meredup ya, meskipun beliau jarang bersosial media, apalagi PK-PK sebagaimana yang lainnya. Karena Fauzana ini kan lebih kepada artis lapangan, dari panggung ke panggung seperti pada umumnya para artis. Apalagi akhir-akhir ini ada orang sangat mirip Fauzana, yaitu Adinda Naila, kalau nggak salah dari Medan. Sebelumnya ada 4 wanita atau 3 itu yang mirip dengan Fauzana. Saya lihat Naila ini mirip sekali. Caranya senyum, caranya dia bergaya, melekukkan tangannya, tubuhnya, mukanya, matanya. 2 orang ini sama-sama diberikan kelebihan oleh Allah. Kalau Fauzana mungkin suaranya bagus, bisa nyanyi. Yang Adinda kita dari Medan ini cara bicaranya kurang baik. Itu bagian dari takdir Allah. Tapi saya kira dengan doa kita bersama, mudah-mudahan bisa disembuhkan ya. Tentu dengan ikhtiar dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya pernah baca, ternyata di dunia ini kita ini bisa mirip 7 orang. Kalau Fauzana kan baru 4 yang muncul di media. Memang kita dimungkinkan mirip tuh dengan 7 orang secara bersamaan. Saya kira sama teman-teman. Ini masalahnya kita ini bukan orang populer saja. Pak Jokowi, presiden kita yang dulu, ada kan yang mirip. PSBY, ada yang mirip. Pak Prabowo, ada yang mirip. Saya baca di Google itu ya, ada penelitian di barat, di Amerika. Orang yang mirip dikumpulkan, kalau nggak salah sejumlah 20 orang. Itu ternyata ada kesamaan DNA. Ada kesamaan genetik. Kalau menurut penelitian ini, nenek moyangnya itu ketemu pada yang sama. Kemudian melahirkan ada kesamaan perilaku. Caranya senyum, caranya menangis, merajuk, caranya bicara, gaya bicara, kecepatan bertindak. Ini dalam riset ini ya, tidak ada kaitan dengan profesi. Lebih kepada tabiat sebenarnya, bawaan lahir. Fauzana dengan Naila ini, kalau dipertemukan, kalau misalnya diadakan riset, ketemu nenek moyangnya, mungkin juga sama gitu ya. Makanya kita tidak usah terlalu kaget kalau ada orang yang mirip dengan kita itu banyak. Tidak usah terlalu curiga. Kalau misalnya ada anak orang nih kok mirip dengan anak tetangga. Kok anak si A ini mirip dengan bapak itu ya? Jangan-jangan anak bapak itu. Oh, nggak begitu. Kan bisa mungkin, tapi ketika dites DNA mungkin ada kesamaan. Tapi tentu bukan berarti anak dari bapak itu kan. Meskipun ada kesamaan gitu ya. Tetapi tetap dalam satu ras. Tidak mungkin ras yang berbeda. Contoh, kalau kita Jawa, ya mungkin miripnya dengan orang Malaysia, dengan Cina, karena kita masih keturunan Yunan katanya. Tetap dalam satu keturunan. Tidak mungkin kita bisa mirip dengan orang Eropa. Kalaulah orang yang mirip itu dipertemukan menurut riset itu, ternyata ada kesamaan. Kesamaan tabiat atau kesamaan bawaan lahir. Bahkan menurut riset itu, orang yang mirip ini juga kadang-kadang akan mengalami penyakit. Itu bisa sama. Masih ingat juga kemarin kan? Nika Ardila. Itu kan sekarang ada yang mirip namanya Amel. Mirip betul. Pernah dipertemukan gitu ya antara Nika Ardila, keluarga Nika Ardila kan masih hidup ibunya itu dengan bapaknya. Dipertemukan saling berpelukan erat dan sekarang silaturahminya baiknya luar biasa. Mungkin ada ikatan batin yang kuat karena memang satu keturunan. Bapak kita atasnya kakek, atas kakek datu, atas datu apa namanya? Punya anak yang banyak terpisah jauh. Ada kesamaan pula cucu dari itu tadi kan bisa nyambung memang. Ini mohon maaf ya walaupun ini kontroversi. Saya akhirnya di Batam kan banyak orang Karo.
dengan Batak. Saya kan heran juga, kenapa Batak Karo kok lembut-lembut? Banyak teman saya di Batam tuh yang dari Batak Karo, mulai Pak Rustam Bangun gitu ya, Pak Suherman, banyaklah kawan-kawan saya Batak Karo ya. Kok beda, kok lembut gitu ya. Lah sementara Batak yang pada umumnya mungkin Batak Toba yang lain itu kan suaranya meledak-ledak. Nah setelah saya baca sejarah, ternyata jalur keturunannya beda. Itulah yang akhirnya saya menyimpulkan bahwa nenek moyang kita juga akan berpengaruh kepada ke bawahnya. Ya tentu kalau mau dinaikkan ke atas ya kita ini sama-sama keturunan Nabi Adam tentu kan. Jadi kalau kita mirip dengan orang lain itu bukan berarti dulu pernah salah asuh anak. Kita ini kadang-kadang ada yang mudah curiga ya. Kok ini mirip dengan ini ya katanya kan. Apa jangan-jangan ketika di rumah sakit dulu ditukar? Oh tidak, karena kita dimungkinkan bisa mirip itu 7 orang. Tapi ingat, ketika yang mirip itu dipertemukan, memang batin itu begitu kuat, apalagi kembar. Selamat kepada Naila, Fauzana, dan kepada yang mirip-mirip. Mudah-mudahan yang mirip Fauzana berarti sudah 5 ya. Cobalah ini dipertemukan, nanti momen halal bihalal. Saya kira seru juga ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.